Rahasia negara bocor tentang bukti-bukti Joko Widodo anak PKI. 1. Jokowi sembunyikan identitas asli dan tempat lahirnya. 2. Jokowi berasal dari Ngemplak Boyolali. Basis PKI terbesar di Indonesia sejak 1955 sampai dengan 1965. 3. Jokowi sembunyikan nama asli orang tuanya. Ayahnya bernama Wijiatno diganti dengan nama Noto Miharjo. Ibunya bernama Sulami diganti dengan Sujiatmi. 4. Ayah kandung Jokowi seorang mantan Ketua Operasi Perlawanan Rakyat OPR pembunuh umat Islam pada tanggal 1 Oktober tahun 1965 di Giriroto. 5. Ayahnya Jokowi pernah melarikan diri saat operasi TNI bersembunyi selama 4 tahun di Wonogiri. 6. Ayahnya Jokowi bersembunyi di kediaman Supardi tokoh PKI penunggu makam keramat R. Umar Said di Wonogiri. 7. Jokowi sering dikunjungi Supardi alias Bapardi yang sekarang nyamar jadi kuncen makam keramat R. Umar Said di Wonogiri. 8. Jokowi dididik dan dimentor oleh Mbah Pardi tokoh PKI yang juga Satgas PDIP Boyolali. 9. Usulan nama Jokowi sebagai calon wali kota Solo direkomendasikan oleh Seno Kumuharjo tokoh Lekra PKI atas permintaan Mbah Pardi. 10. Jokowi tidak pernah tunjukkan akta lahir buku nikah kartu keluarga asli yang mencantumkan nama ayah kandungnya Wijiatno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Jokowi anak PKI. Ini kata TikToker yang begitu semangat menunjukkan bukti-buktinya. Benarkah itu? Ya, yang jelas Jokowi pastinya tahulah benar tidaknya dia itu anak PKI apa bukan, ya. Dan memang banyak sekali pemirsa ketika kita telusuri dari berbagai TikToker itu, kalau kita searching gitu, Jokowi itu anak PKI, ya. Ada yang kemudian menyajikan foto, ya, kayaknya pada masa perkawinan Jokowi, ya, orangnya agak pendek, yang sebetulnya itu dianggap atau sebetulnya itu adalah ibu kandungnya, namanya Sulami, atau nama lainnya apa? Itu kalau pemirsa bisa nonton TikToknya itu bisa saya cantumkan itu. Ya, bukan Sujiatmi, ya, yang dikenal, yang sudah mati juga, tetapi ini memang dikenal sebagai orang yang mengasuh Jokowi. Itu beda. Yang ibu kandungnya itu jauh di bawah pundaknya, kalau Sujiatmi itu masih lebih tinggi. Nah, Sujiatmi inilah yang ibunya siapa itu yang dapat MK itu, ya, Anwar siapa? Hakim MK itu yang menjadi pemutus tentang Gibran itu. Nah, dari mana berita-berita ini pada bermunculan? Ya, banyak TikToker, banyak tulisan tentang itu. Tampaknya adalah hasil dari buku Jokowi Undercover. Penulisnya itu Bambang Tri, yang pada Senin 29 Mei 2017, ya, sidang perkara pidana kasusnya itu digelar. Yang terdakwa adalah Bambang Tri Mulyono bin almarhum Suradi, ya. Memasuki agenda pembacaan putusan dengan majelis hakim, Ibu Makmurin, ya, dan seterusnya, ya. Bambang Tri Mulyono yang saat itu usianya 45 tahun, Kabupaten Blora, menulis Jokowi Undercover, melacak jejak sang pemalsu jati diri, ya, prolog revolusi kembali ke Undang-Undang Dasar 45 naskah asli, yang dipandang telah dengan sengaja oleh pengadilan ini dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Ini pemahaman sepihak dari dari pengadilan. Tetapi kalau kita menyimak apa yang disampaikan oleh Bambang Tri sendiri, ya, dia mengungkapkan itu adalah demi kebenaran, gitu loh pemirsa. Demi kebenaran lah, makanya dia melakukan investigasi dan pada akhirnya menulis buku yang judulnya itu adalah Jokowi Undercover, melacak jejak sang pemalsu jati diri. Yang kedua katanya, ya,
Bambang Tri ini menulis buku ini adalah untuk mengingatkan kepada rakyat Indonesia supaya tahu secara persis siapa itu Jokowi. Ya, kalau tudingannya sih, ya tudingannya ya dengan postingan yang memuat konten tersebut dapat dibaca orang lain, ya, dan seterusnya tanpa didukung dengan sumber data yang bisa diandalkan keabsahan dan kebenarannya. Ini nih kan versinya pengadilan. Dan kalau pengadilan digerakkan oleh penguasa, ya seperti sekarang inilah, ya kan? Banyak koruptor gede-gede nggak pernah disentuh oleh pengadilan. Orang yang bahkan tidak terbukti korupsi seperti Tom Lembong lah ya, itu justru dijebloskan dalam penjara. Dan tahu nggak pemirsa, hakimnya ternyata itu maling, coba. Ditangkap sudah. Ya samalah hakimnya yang memutus FPI, itu ternyata maling, ya. Jadi memang kalau dunia orang maling membuat aturan, versinya maling, kan begitu. Orang yang baik pasti diadili semua. Sama kalau PKI ini nanti berkuasa, orang-orang yang punya agama itu dianggap pengkhianat negara. Akan seperti itu. Nah, tapi yang jelas pemirsa, ya, dalam pertimbangan majelis hakim yang menyatakan terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana, ya, karena apa? Ya, Jokowi anak PKI adalah fakta. Satu, kalau Jokowi bukan anak PKI dan memalsukan identitas, dia agar bisa jadi calon presiden. Kita tidak benci ini kepada Cina. Jadi musuh kita sebenarnya adalah si Jokowi. Cina gila itu, maksudnya bukan negara Cina, tapi Jokowinya itu yang dianggapnya Cina. Kelihatan kalau Jokowi Cina enggak? Matanya agak sipit gitu, kulitnya agak putih. Tapi apakah Cina beneran? Ya sebetulnya tes DNA itu akan lebih bagus. Untuk tahu siapa sesungguhnya Jokowi, anak PKI atau bukan, ternyata jawabannya adalah anak PKI. Dan berbahaya bagi NKRI karena jelas-jelas dia antek Cina. Nah itu, kalau rakyat tahu dia anak PKI, nggak bakal ada yang mau pilih dia. Ya, nah ini pernyataan-pernyataan yang ada dalam buku Undercover yang tampaknya menjadi sumber dari para TikToker ini. Nah karena itu mungkin baguslah ya buku Undercover ini sudah banyak beredar di internet, tinggal download dan lain sebagainya gitu. Sekarang itu zaman keterbukaan ya, untuk menggali dan memikirkan sendiri. Manusia yang cerdas ya, pikirannya itu tergantung pada dirinya sendiri, bukan pada apa yang dikatakan penguasa. Apalagi kalau penguasanya itu banyak yang mereka itu jadi maling. Ngapain percaya kepada mereka? Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.